Setelah kita kencangkan pakai torsi ya, ternyata baut yang itu warna hitam kemarin punya Tiger kalau nggak salah ya, tapi kan bukan ori. Nah, kita kasih torsi belum sampai torsi maksimalnya itu udah dol bautnya. Nah, jadi ada kendala lagi di situ. Nah, terus ya ini masih saya carikan lagi tuh bautnya yang ori. Kayaknya cocok pakai punya Mega Pro kayaknya, yang nggak usah motong kayaknya ya. Ya nanti kita coba lagi ya. Jadi riset baut aja lumayan lama ternyata. Nah, terus ini dial untuk ukur noken asnya. Jadi biar pas, karena topnya geser pasti kalau pakai packing kayak gini, topnya akan melenceng dari top normalnya ya, jadi perlu digeser untuk bautnya. Nah, ini sudah saya bikinkan untuk gear centricnya, bisa dimaju bisa dimundur, karena kemarin topnya itu miring kayak gini lah, enaknya ngomong. Normalnya kan kayak gini ya topnya, nah kemarin itu miring ya. Itu kalau pakai gear standar kan nggak bisa disetting gini kan. Jadi tujuannya gear ini, sekali lagi ini udah pernah saya bahas di video yang lama ya. Jadi tujuannya gearnya itu di lubangnya dibuat oval itu biar meskipun posisi gearnya itu tetap miring, tapi noken asnya bisa dibuat lurus, bisa diginikan noken asnya. Nah, tujuannya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini mau kita dial lagi. Nah, habis ini kalau udah ya kita steel clap, paling ya steel clap, terus cari baut ini. Kalau udah, nah nanti knalpot, manifold, dan semoga bisa segera nyala. Ini udah lama mesin ini ya, karena garapnya juga apa ya, sambian atau istilahnya selingan lah. Alhamdulillah untuk proses dial atau setting noken as sudah selesai. Nah, ini tadi hasilnya. Ini ada beberapa opsi, cuma saya pilih yang ini. Settingannya top mundur rapat, noken maju pol. Jadi settingannya tadi kan topnya apa, nokennya, gearnya ini tak buat mundur kayak gini kan. Terus nokennya tak buat maju pol gini, diputer kayak gini. Di sini ngono lah intinya. Intinya kayak gitu loh. Terus didapat durasinya kayak gini, in close 1 milinya 48, terus opennya itu 15, in close ya, in close nya bener, in close 48, open 15, terus close nya 17, opennya 40. Ini penampakan mesinnya kalau pas udah kepasang. Nah, cuma ini masih apa ya, fitting istilahnya, itu masih nyoba-nyoba. Jadi radiator saya tempel tapi belum permanen, ini masih mau dilepas lagi kan, magnetnya belum dipasang. Nah, ini masih ngukur selang ke sini, terus selang ke sini. Nah, ini saya bypass nggak pakai termostat karena nggak beli. Jadi termostatnya kan ganti ya, kalau pakai Waterpong PCX 160 termostatnya pakai PCX juga. Nah, itu harganya mahal, harganya bisa sampai 250 sampai 400-an kalau nggak salah. Nah, itu fungsinya buat apa ya, intinya itu kalau mesin dingin biar air itu berputar di head sama blok, nggak lewat radiator. Tapi kalau mesin udah suhunya udah panas, radiator itu difungsikan, jadi ininya itu di bypass, nggak langsung ke sini tapi disedot lewat sini gitu loh. Intinya itu air diputar. Nah, jadi kalau nggak pakai termostat, air langsung muter radiator terus gitu. Jadi panasnya lebih lama, saat manasin mesin lebih lama kayak gitu. Atau untuk mencapai temperatur ideal itu lebih lama. Nah, cuma ya itu kalau di mesin yang udah naik spek
lumayan tinggi itu mungkin nggak terlalu ini, karena kan mesin yang speknya lebih tinggi itu lebih cepat mencapai suhu idealnya, kurang lebih kayak gitu. Usaha mesin lebih keras lah intinya seperti itu. Nah, cuma ini nanti kan masih kita lepas lagi, klep belum kita setel. Ada cerita lagi, nah jadi mungkin udah pernah tak buat story dulu. Nah ini dulu pas pakai blok standar modif head vario standar ya, standar porting lah. Nah itu rantai kampretnya tiba-tiba kendur sendiri, kan rantai kampretnya kepanjangan dulu, kepanjangan dikit. Nah kira tak modif ini. Jadi dulu pernah suara mesinnya kasar waktu stroke up gara-gara rantai kampretnya kendor. Akhirnya tak panjangin, tak las ininya. Nah tapi di yang sekarang ini saya mau coba pakai setelan yang klik. Nah semoga lebih stabil, semoga. Ini modelnya soalnya pakai pair, jadi kalau udah setelannya itu kalau udah masuk dia nggak bisa mundur, seharusnya begitu. Di ini pakai model punya GL, punya G gitu, kayak gini nanti posisinya. Ini cara kerjanya ini loh, di sini ada kayak kancingan. Nah, jadi kalau ini pas di gini kancingannya dibuka, dia bisa maju mundur. Nah, tapi dia kekancing kayak gini. Jadi kalau udah posisinya turun nggak bisa naik dia. Nanti di sini ada pairnya, ada rong pair nanti. Kita pasang dulu. Nah kayak gini. Modelnya seperti ini, ada pairnya ini. Jadi pairnya ini fungsinya buat menekan ke bawah. Nah jadi bunyi klik kayak gitu. Nah, jadi dia otomatis lah kekencangannya, gitulah kurang lebih. Coba kita cek rantainya. Nah udah cukup keras. Jadi setelannya ini tuh kalau terlalu keras dia nanti rantai kampretnya cepat kalah. Tapi kalau terlalu lembek dia juga nanti rantai kampretnya kurang stabil. Jadi harus pas bener. Kita di sini. Nah ini sudah ada throttle bodinya. Jadi ini custom lur, full custom pokoknya. Ini TPS yang oranye yang saya pertama, yang sampel sebelum dijual kemarin di video yang pakai Vario 125 standar tesnya ya. Alhamdulillah pakai TPS Racing produk AR Special Part ini banyak yang cocok. Nah mendapat respon positif dari teman-teman. Nah kalau yang mau beli bisa langsung ke Shopee atau Tokopedia di AR Special Part ini. Saya juga bisa konsultasi. Nah sedikit saya bacakan reviewnya teman-teman ya. Nah jadi kalau mau beli di Shopee yang ini, nah ini dia teman-teman. Nah ini keunggulannya lebih responsif. Nah ini hasilnya kata teman-teman juga lebih responsif daripada standarnya. Nah tambah responsif. Jadi ternyata nggak hanya saya aja yang merasakan tambah responsif. Nah ini harganya masih murah karena ini masih promo teman-teman. Nah alhamdulillah makin responsif ya. Nah jadi harganya ini masih murah, cuma 175.000 aja. Yang lain udah harga jual di atas 200. Nah kata teman-teman responsif sekali. Nah jadi kalau yang saya pakai sendiri tadi itu masih prototipe, belum ada logonya. Tapi kalau yang saya jual udah ada logonya kayak gitu teman-teman. Nah kalau sekalian sama throttle bodinya juga ada. Jadi kalau yang model seperti ini ada IACV nya sekarang mulai ukuran 28 sampai ukuran 36 ada.
Nah, kalau yang versi murahnya tetap juga masih ada yang tanpa IACV 28 dan 30. Nah, ini manifoldnya unik karena ini manifold PCX 160 yang sini dimodif, di primer lagi, dibesarin lagi, di porting lagi lah, intinya kayak gitu. Jadi ini ukurannya piro ya? Nah, ini ukurannya 30,3 kali 25, ya sekitar 28 lah bulatnya rata-ratanya. Jadi ini unik, ini manifold PCX 160 tapi throttle-nya throttle vario 125 150 by AR Special Part ya. Nah, saya pengen pakai throttle saya sendiri dong. Terus TPS-nya AR Special Part juga, tapi ini yang model prototype, jadi belum ada logo nih. Nah, jadi kayak gini lur. Nah, ini bagian ini custom ini. Ininya custom, buat sendiri. Ala-ala CNC gitu, tapi bukan CNC sih. Nah, ini throttle-nya 34. Nah, jadi sebenarnya ini throttle ini itu throttle reject atau sortiran lah, sortiran saya sendiri. Jadi ini throttle ini itu ada minus di bagian dalam, bagian dekatnya seal itu ada yang apa ya, gempil atau semacam ada apa ya, intinya ada retakan dikit di dekatnya sealnya ini tengah-tengah sini. Nah, akhirnya daripada saya jual mending saya pakai sendiri kayak gitu. Jadi ini kebetulan ada 34 sortiran nganggur kan, tak pakai aja. Nah, ini karetnya juga custom. Nah, jadi beginilah. Karena kalau pakai ininya pakai PCX 160 nggak cocok, beda lubangnya. Jadi ininya kayak gini. Gini lur, insya Allah bagus, semoga bagus ya. Terus ini yang unik, ini pakai punya NMAX. Kok pas ya? Saya juga nggak tahu. Ini cuma asal aja kemarin beli. Lah kok pas? Ini pakai punya NMAX. Jadi kayak gini loh. Nih. Nah, tapi sebelumnya saya mau pasang ini aja lah, water pumpnya dulu. Water pumpnya saya mau pasang dulu aja. Nah, ini kemarin udah saya simulasi kan pakai selangnya Vario. Cuma kayaknya belum pas, nanti kita simulasi lagi. Ini kita pasang dulu aja. Ini dikasih seal ya, kasih seal. Ini seal buat TPS aslinya ini. Tapi nggak apa-apa, kayaknya bisa sih. Oke lur, langsung kita pasang lur. Kayaknya bisa selangnya yang ini. Bagian yang ini yang nggak bisa, ini harus pakai sambungan lagi. Nah, yang itu masih bisa, yang atas kan, yang bawah yang ini nggak bisa. Ini harus disambung begini nanti, karena nggak pakai termostat kan, jadi loss, nggak ada sambungan. Jadi kelihatan lebih simpel kayak gitu tanpa termostat. Oke, kita pasang throttle dulu aja. Unik ya throttle-nya ya. Aduh, ini belum diklem. Perkara injektor nanti aja. Nah, ini nanti nggak tahu ini mentok bagasi apa enggak. Soalnya ininya posisinya itu agak ke atas. Jadi kalau manifold Vario mungkin posisinya kayak gini mungkin. Nah, kalau PCX ini manifoldnya agak sini, soalnya beda posisinya. Ganteng kan ya throttle-nya. Ini tutup selang radiator bawah di sini. Biar dia catching.
cuma nanti ini dikasih karet lagi. Busi untuk PCX 160 itu khusus, jadi businya itu panjang, nggak beda sama businya motor lain. Kalau nggak salah persamaannya itu pakai businya X-Max atau CBR 250 yang RR kalau nggak salah. Jadi businya ini mahal, businya itu sekitar 70.000. Kalau busi-busi biasa ori AHM kan paling cuma 20.000, ini 70.000. Nah bedanya apa? Dia panjang ini ya. Ini ya. Jadi kalau busi-busi biasa paling busi Supra, Grand, lama paling segini kan. Busi Beat, Vario paling segini. Nah ini businya segini, panjang banget businya, makanya khusus. Kan ternyata sampai kunci businya aja khusus nih. Kunci busi biasa beda. Jadi kayaknya pakai 14 kuncinya. Kita kasih oli dulu sebelum dinyalakan. Kita kasih jamu dulu, Bran. Nah ini udah kepasang. Ini selangnya jadinya yang sini pakai ori Vario ini. Terus ini modif yang bagian sini selang ori dipotong, bagian sini selang ori dipotong. Di sini dikasih sambungan. Nah, leher knalpotnya akhirnya ini custom. Nggak custom sih, cuma nambah dudukan sedikit. Jadi lehernya yang bagian sini ini kita kasih besi lagi, jadi bisa nutup. Kalau leher Vario ke PCX head PCX ini kalau nggak dikasih sambungan di sini nggak bisa nutup. Cuma efeknya ini bautnya jadi nggak lurus posisinya. Kayak gitu. Ya ini masih sementara ya. Hasilnya lehernya itu kurang besar hasilnya. Harusnya diameter dalamnya itu sekitar 28 harusnya. Ini cuma 26. Jadi powernya mungkin yo nggak 100% sebesar itulah. Nah ini sensor TPS, injektor udah pasang semua. Nah ini injektor masih pakai CBR dulu yang 8 hole. Nah ini yang unik, kunci businya di sini khusus. Jadi kunci businya 14 kan, itu pakai kunci T aja nggak masuk, harus dimodif kuncinya biar bisa masuk. Cop businya pun mepet banget, harusnya cop businya ini ganti harusnya. Cuma ini masih bisa, agak maksa tapi. Jadi cop businya harusnya ganti. Mesinnya udah kepasang. Ini
radiator belum dipasang, mau kita tes. Rem belum dipasang, cuma sekedar nancep. Nah, coba kita tes. Ini udah berapa bulan ya? Udah 2 bulan. Loh, gak bisa. Jaga. Ini kok pun tuh. Nah, ini starternya agak berat. Mas kuat. Kok capnya roh di sini, Mas? Udah di bagian magnet. Suaranya udah lumayan ya. Ini pertama nyala nih. Apa lo? Kondi? Apa? Ini masih pertama nyala. Partnernya. Alhamdulillah nyala. Ini belum ada YCP-nya, jadi harus ditutup. Nyala di sekitar magnet. Kalau di baut magnetnya dikencengin itu magnetnya geser, atau magnetnya ada yang gesek sama bagian lain. Masih kita telusuri. Ternyata baut ini, jadi namanya manusia tidak lepas dari kelupaan. Jadi kemarin kan spoolnya itu ceritanya itu macet ya. Spoolnya itu pas bongkar tuh macet, yang baut satu itu nggak bisa dilepas. Akhirnya tak lepas dari sini, dari baut 10-nya. Nah pas masang lupa bautnya yang 2 ini belum dikencengin lagi. Pantesan kok rasanya aneh, kayak gasruk gitu. Ternyata ini biang keroknya. Langsung aja kita pasang lagi. Nah ini udah kepasang ya. Kita cek sound dulu. Semoga tanpa kendala. Tadi sebenarnya udah nyala sih. Ngebas empuk gitu loh. Cuma ini belum ada YCP-nya. Nah, ini harusnya tutup gini. Cuma ini YCP-nya kan belum ada loh. Sudah tak jual soal YCP itu. Kelamaan gak pakai YCP.